Qunut subuh ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perhatikan ya ikhwani fi din azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Anas yang mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqal haya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qunut pada salat subuh sampai meninggal dunia. Ini hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Yang benar adalah hadis Anas yang tadi kita sampaikan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qunut selama 1 bulan berturut-turut mendoakan pada salat zuhur, maghrib, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, mendoakan suku-suku yang membunuh apa? Dai-dai yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih. Kemudian coba kita pikirkan, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qunut setiap subuh sampai meninggal dunia, ya, pasti makmum yang di belakang ini akan menghafal doa-doanya itu. Tidak mungkin Rasulullah mengangkat tangannya kemudian berdoa dengan suara yang jahar, diangkat tangannya dengan suara yang jahar, lalu tidak dihafal oleh makmum-makmumnya. Tidak mungkin. Dan Rasulullah SAW doanya itu divariasikan. Ya, terkadang bunyinya begini, terkadang doanya ini, terkadang doanya begini, terkadang doanya begini. Seperti contohnya apa? Doa iftitah. Banyak sekali apa? Bentuk-bentuknya. Demikian juga kalau seandainya Rasulullah SAW setiap hari dia qunut subuh, pasti doanya itu bervariasi, berbeda-beda. Kalau itu terjadi, pasti sahabat-sahabat yang meriwayatkannya kepada kita banyak. Ya, sahabat ini meriwayatkan doanya begini, sahabat ini meriwayatkan doanya begini, sahabat ini meriwayatkan doanya begini. Tapi yang kita lihat, setiap subuh dia baca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, dan seterusnya. Ini bukan doa qunut subuh, ini adalah doa qunut witir. Ya, yang dibaca setiap subuh itu qunut witir. Antum tanyakan dia, ya, mana doa qunut subuh itu? Kalau Allahumma hdina fi man hadait itu adalah doa qunut witir. Wa afina fi man afait, dan seterusnya. Ya, tidak mungkin Rasulullah SAW sampai meninggal dunia. Berapa tahun itu jadinya? Rasulullah SAW umur dakwahnya berapa tahun? Sekitar berapa? 20 berapa? Itu berapa kali salat subuh jadinya itu? Banyak kali. Ya, itu berarti doa kunutnya akan bervariasi yang begitu banyak variasinya. Kalau itu terjadi, maka banyak sahabat-sahabat yang meriwayatkannya kepada kita. Tidak ada sahabat-sahabat meriwayatkan, berarti itu tidak pernah terjadi. Masa doanya kecil suaranya saja dihafal? Ya, seperti doa apa? Doa salatul janazah yang disampaikan oleh sahabat itu. Dia mengatakan hatta la masa thiyabi thiyabah, sampai bajuku ini nempel di bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya mendengar sampai-sampai dia mengatakan, seandainya saya yang mati ini. Saking indahnya doa itu, Allahumma ighfirlah, Allahumma ighfirlah warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzul, dan seterusnya. Doa yang kecil suaranya itu dihafal. Masa diangkat tangan kemudian dengan suara yang besar lalu tidak dihafal? Enggak mungkin. Ini menunjukkan bahwa itu tidak pernah terjadi. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Anas bin Malik belajar dengan telinga, dihafalnya hadis-hadis Rasulullah, belajar dengan mata, dilihatnya akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik mengatakan Nabi seumur hidup tak pernah meninggalkan kunut subuh. Itu hadisnya sahih. Imam Nawawi mengatakan hadisnya sahih, hadisnya kuat. Tidak pernah. Sayyidina Anas bin Malik 10 tahun jadi pembantu Nabi, mulai dari usia 6 tahun.
Anas bin Malik khusus rumahnya di Sufah. Sufah itu sangatlah dekat dengan rumah Nabi. Anas bin Malik selalu salat di belakang Rasulullah. Kata Anas bin Malik, "Madzalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta farigha minad dunya." Sampai Nabi meninggal dunia, tak pernah Nabi meninggalkan kunut subuh. Maka itu dalil yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memakai bahawa memang Nabi seumur hidupnya melakukan kunut dan tak pernah meninggalkannya. Itu dah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipakai oleh Imam Syafi'i, disahihkan hadis oleh Imam Nawawi. Jadi hadis tentang kunut tu sahih tu. 21 hadis tentang kunut. 21 hadis tentang kunut, ada di dalamnya hadis sahih, ada di dalamnya hadis hasan, ada di dalamnya hadis dhaif. Kebanyakan teman-teman kita Wahabi memandang hadis tentang kunut itu yang dhaifnya. Tapi dia lupa ada hadis tentang kunut itu hadis sahih. Sayyidina Anas bin Malik lah periwayat hadis. Jadi jangan tinggalkan kunut. Jangan tinggalkan kunut. Ini kita tinggalkan kunut, rugi kita. Nabi saja tak pernah meninggalkan kunut. Itu Imam Nawawi. Maka saya heran juga, ini Wahabi, ini Salafi ini baca kitab Imam Nawawi tapi kunut tak dia lakukan. Dia baca kitab Imam Nawawi, Imam Nawawi menjelaskan ziarah kubur sunnah, dia tak pernah melakukan ziarah kubur, dia bid'ah kan. Dia baca kitab Imam Nawawi, zikir jahar dia katakan bid'ah. Dia baca kitab Imam Nawawi, azan 2 kali Jumat bid'ah. Ini semuanya pendapat daripada pendapatnya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi kunut ini masalah khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Kalau saya boleh bagi, ya, ada beberapa pendapat. Pendapat pertama bahwasanya kunut subuh sunnah, ya, dan itu pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian juga didukung oleh pendapat dari Ibnu Hazm rahimahullahu taala, mazhab Zahiriyah. Jadi Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah mengatakan kunut subuh setiap hari sunnah. Kemudian pendapat yang mengatakan tidak sunnah ada dua. Pendapat yang pertama adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya kunut subuh adalah bid'ah. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh adalah bid'ah. Adapun pendapat Imam Ahmad mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan namun tidak disifati dengan bid'ah. Makanya Imam Ahmad mengatakan kalau ada yang kunut maka saya tidak celah. Kalau ada yang kunut subuh saya tidak celah. Bahkan Imam Ahmad berkata seandainya ada seorang kunut subuh tiap hari tapi mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin dan mendoakan kecelakaan bagi orang-orang kafir, maka tidak mengapa meskipun tiap hari. Meskipun tiap hari. Adapun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kemudian Az-Zahabi, ya, beberapa ulama berpendapat sesekali kunut subuh tidak mengapa karena datang dari sebagian sahabat mereka kunut subuh, ya. Ini beberapa pendapat. Kalau saya bisa simpulkan, pendapat pertama adalah sunnah Malikiyah dan Syafi'iyah dan juga Zahiriyah. Pendapat kedua adalah bid'ah, adalah mazhab apa? Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga Imam Ahmad, tidak dianjurkan namun tidak disifati dengan apa? Bid'ah, ya. Dan dia tidak mencela orang yang kunut subuh meskipun tiap hari. Kemudian yang keempat, pendapat yang mengatakan sesekali kunut subuh tidak jadi masalah. Toh Nabi pernah kunut subuh. Sesekali kita kerjakan tidak ada masalah. Kenapa bisa banyak pendapat seperti ini? Karena masalah khilafnya kuat. Masalah khilafnya kuat, insyaallah nanti suatu saat kita akan bahas secara detail dengan sanad-sanadnya agar kita tahu ternyata yang masalahnya permasalahan yang sangat kuat, tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita ribut-ributkan, ya. Ente mau kunut silakan, enggak kunut juga enggak apa-apa. Kalau ada imam mazhab Hanafi yang mengatakan kunut subuh bid'ah, khilaf menjadi dua pendapat. Bagaimana kalau seorang makmum salat subuh di belakang imam yang kunut? Maka sebagian ulama Hanafiyah mengatakan tidak perlu angkat tangan, dan sebagian ulama Hanafiyah mengatakan angkat tangan karena status antum adalah apa? Makmum. Dan ini masalah ijtihadiyah. Dari sini kita tahu pendapat banyak. Ya, maka tidak perlu kita kenceng-kencengan masalah ini, ya. Kita kenceng tidak pada tempatnya. Paham? Nanti insyaallah ada pembahasan tatkala sampai masalah kunut subuh kita akan bahas. Saya sendiri tiap hari kunut subuh. Tiap hari karena saya jadi makmum di belakang orang yang kunut subuh. Jadi saya di kampung saya, kalau zuhur saya jadi imam. Kalau asar jadi imam. Maghrib isya sering saya jadi imam. Subuh enggak. Katanya Ustaz tidak kunut. Ya udah saya jadi imam aja enggak apa-apa. Daripada bertengkar.